Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang tinggal sebatang kara. Karena saat masih kecil wanita ini sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan mau tidak mau, dia terpaksa dirawat oleh pamannya. Namun di sini, pamannya malah mengambil kesempatan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Sementara wanita ini sendiri, karena tidak punya pilihan lain, akhirnya dia terpaksa selalu menuruti semua keinginan pamannya itu. Oke movie lover, kira-kira keinginan apa nih yang selalu wanita itu berikan? Lalu, akankah dia akan terus bertahan? Buat yang penasaran gimana sih alur cerita selengkapnya? Yuk, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film yang berjudul. Film diawali di sebuah desa yang sangat indah. Di pagi itu, terlihat seorang ibu-ibu yang akan mandi gitu nih guys. Akan tetapi airnya malah tidak ada sama sekali. Karena hal itulah, dia pun memanggil anaknya yang bernama Edmar. Namun ketika dia menghampiri anaknya, sang ibu sangat terkejut karena melihat anaknya sedang asyik senam sendiri di dalam kamar. Ibunya pun terlihat marah-marah melihat kelakuan anaknya, sembari bergegas keluar dari kamarnya, bahkan sampai mengutuk perbuatan anaknya itu. Setelah beberapa saat, Edmar pun mengecek keran airnya, dan ternyata memang benar airnya cuma keluar sedikit. Setelah itu, dia pun mengambil sebuah karet untuk mengencangkan selang air tersebut. Dan di saat itulah, ibunya masih terus marah-marah kepada Edmar. Kemudian, karena tidak kunjung ada hasilnya, Edmar dengan rasa magarnya pun segera pergi ke sumber selang air. Perlahan-lahan dia mengecek satu persatu selang airnya itu. Karena menurutnya, mungkin selang tersebut ada yang bocor. Edmar terus berjalan perlahan-lahan sambil mengecek selang air. Sampai pada akhirnya, Edmar malah menemukan sebuah rumah yang terletak di belakang rumah. Jadi, ada sebuah gubuk gitu nih guys. Tanpa basa-basi, Edmar pun langsung mengintip. Dan ternyata, di dalam gubuk tersebut, ada seorang wanita yang sedang mandi. Melihat pemandangan itu, rudal sakti milik Edmar pun langsung bereaksi nih guys. Singkat cerita, kita pun beralih ke ibunya Edmar. Ibunya Edmar diketahui berjualan di pasar. Dan hari itu, orang-orang seisi pasar di sana rupanya sedang cemas. Karena ternyata uang sewa mereka ini telah dikorupsi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, mau tidak mau mereka ini harus membayar gantinya, yang bisa dibilang cukup banyak. Dan jika mereka tidak membayarnya, dengan terpaksa mereka harus angkat kaki dari sana. Karena hal itu jugalah yang membuat ibunya Edmar pun melampiaskan kekesalannya kepada anaknya. Di malam itu juga, ibunya meminta Edmar bisa kerja dan cari uang yang banyak, dan bukan hanya main senam di kamar. Walaupun sebenarnya itu hanyalah bentuk kekesalan ibunya saja atas masalah yang terjadi di pasar. Sementara Edmar sendiri yang mendengar itu semua, dia malah tetap tidak peduli. Bahkan di malam harinya, dia kembali berimajinasi liar dengan gadis yang dia intip tadi nih guys. Hari demi hari pun berlalu. Kini Edmar malah hampir setiap hari mengintip gadis itu saat mandi, bahkan sambil memainkan rudal saktinya. Selain itu,
Edmar juga jadi semakin penasaran dengan gadis itu. Edmar selalu diam-diam mengintipnya. Sampai pada akhirnya, hari itu dia mendapati gadis itu dipanggil. Dari sinilah kita akhirnya bisa tahu bahwa gadis ini bernama Karisma. Dan Karisma ini diketahui hanya tinggal berdua bersama omnya, yang bernama Vincent. Jadi ceritanya, Karisma ini merawat omnya. Secara khusus nih guys. Shin kemudian kembali ke pasar. Semua pedang terlihat sepakat untuk mencari keadilan. Karena selama ini mereka tidak tahu jika uang sewa mereka telah ditilap oleh seseorang. Padahal mereka selalu membayarnya. Karena hal ini jugalah yang membuat Ibu Edmar merasa pusing. Kemudian di malam harinya, ibunya Edmar meminta tolong untuk dipijat. Karena badannya terasa sakit-sakit semua. Akibat masalah yang terjadi di pasar. Nah, di saat itulah Edmar malah menanyakan tentang mendiang ayahnya gitu nih guys. Jadi ceritanya, ayahnya Edmar ini sudah tiada sejak dia masih kecil. Dan Edmar tumbuh besar tanpa sosok seorang ayah. Ibunya Edmar terlihat sangat senang ketika menceritakannya. Meski sebenarnya dia merasa sedih. Hari demi hari pun telah berlalu. Rupanya, Edmar masih terobsesi dengan Karisma. Sejak dia melihat yang tidak disengaja. Bahkan sampai sekarang ini Edmar masih suka mengintip sambil memainkan rudal saktinya. Namun apesnya, tiba-tiba saja gubuk itu roboh gitu nih guys. Tentu saja, hal itu pun membuat Edmar panik. Dia langsung beralasan sedang mencari seekor kambing. Namun ternyata, Karisma ini bukanlah gadis polos. Dia tahu apa yang sedang Edmar lakukan di balik gubuk. Bukannya marah, Karisma ini malah mengajak Edmar untuk aksi main-main bersama gitu nih guys. Mendengar hal itu, Edmar pun tidak mau melewatkan kesempatan itu. Dan tanpa basa-basi dia pun langsung meluncurkan rudalnya ke lahan Karisma. Kemudian di malam harinya, Edmar terlihat selalu tersenyum lebar saat makan malam bersama ibunya. Bahkan saat ibunya sedang marah sekalipun. Di lain hari, Karisma terlihat pergi ke pasar. Di sana dia melihat sekumpulan orang yang sedang berdemo. Dia pun bertanya ke salah satu wanita yang ada di sana. Dan wanita itu pun menjelaskan semua. Karisma sendiri pun terkejut mendengarnya. Singkat cerita, Karisma pun pulang ke rumah. Dan ternyata, Edmar sudah menunggunya di halaman belakang. Dari sini Edmar seolah paham dengan maksud kedatangannya. Karena bisa dilihat dia tidak mengusir Edmar, melainkan malah mengajaknya masuk ke dalam rumah. Dan pada akhirnya, mereka berdua ini kembali melakukan aksi main-main bersama. Setelah beberapa saat, pamannya Karisma pun terbangun. Dia terlihat sambil memanggil namanya. Nah, karena tidak ada jawaban, pamannya pun mencari sendiri, menggunakan kursi rodanya. Menyadari hal itu, Karisma pun akhirnya menghentikan aksinya bersama Edmar. Dia dengan sigap langsung mengalihkan pamannya dengan membuatkan secangkir kopi. Akan tetapi, di sini pamannya merasa curiga karena penasaran. Dia pun mengeceknya di kamar mandi. Tapi untungnya, dia tidak mendapati Edmar yang sedang bersembunyi di balik pintu. Dan saat ada kesempatan, Edmar pun kabur secepat mungkin dari sana dan langsung pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Setelah beberapa saat Edmar sampai di rumah, ada teman perempuannya yang datang ke rumah. Dia ini diketahui suka menghias kuku ibunya.
Dan ternyata, dia juga suka kepada Edmar gitu nih guys. Nah, karena mereka hanya berdua, teman perempuannya ini malah mengajak Edmar untuk melakukan aksi main-main bersama. Pada awalnya Edmar menolak nih guys. Akan tetapi, dia merasa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan kepuasan yang tadi sempat tertunda. Dan akhirnya, mereka berdua pun melakukan aksi main-main bersama. Tapi sayangnya, baru saja sebentar, ibunya Edmar tiba-tiba saja pulang nih guys. Alhasil, mereka pun harus menghentikan aksinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Hujan deras membuat Edmar putus asa. Bayang-bayang Karisma selalu saja menghantui di kepalanya. Karena hal itulah, Edmar pun langsung bergegas ke rumahnya Karisma. Akan tetapi, malam itu dia mendapati Karisma sedang melakukan aksi main-main bersama dengan pamannya. Akan tetapi, karena pamannya ini sudah berumur, membuatnya jadi kalah duluan dan tepar. Edmar yang menyadari hal itu pun langsung mengambil kesempatan untuk beraksi dengan Karisma. Dia pun memberikan kode, dan mereka berdua pun kembali melakukan aksi main-main bersama. Setelah selesai, Edmar pun langsung pulang. Dan ternyata, ibunya sudah menunggu Edmar. Jadi rupanya, Edmar ini tidak biasanya pergi tengah malam gitu nih guys. Singkat cerita, hari itu terlihat ada seorang pengacara tampan dan gagah. Dia bernama Jimmy, yang sedang membantu Vincent, yang merupakan paman Karisma. Jadi ceritanya, Vincent ini akan memberikan harta warisannya kepada Karisma. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa Karisma adalah anak angkatnya Vincent. Jadi ternyata, Vincent ini adalah teman dari ayahnya Karisma. Dan Karisma diasuh oleh Vincent sejak dari kecil. Karena kedua orang tuanya Karisma sudah tiada karena kecelakaan. Sementara Vincent sendiri, dia sudah berpisah dengan istrinya. Karena itulah, mereka ini hanya tinggal berdua. Singkat cerita, sore itu, Karisma terlihat berkunjung ke rumah Edmar. Edmar yang menyadari hal tersebut pun langsung keluar rumah untuk menemui Karisma. Karena Edmar tidak ingin ibunya tahu kedekatannya dengan Karisma, dia pun terlihat langsung mengajak Karisma untuk masuk ke dalam becak. Dan ujung-ujungnya mereka berdua ini melakukan aksi main-main bersama. Setelah selesai bermain, Karisma pun menceritakan kisahnya kepada Edmar. Jadi ternyata, ini adalah pertama kalinya ada laki-laki yang berani dekat dengannya. Karena selama ini, sejak dia diasuh oleh Vincent, Karisma selalu diajak berpindah-pindah tempat. Dia juga mengatakan bahwa dulu pada awalnya, Karisma merasa takut saat harus melayani Vincent. Akan tetapi, lambat laun Karisma pun merasa candu dengan apa yang dia jalani. Hari demi hari telah berlalu. Rupanya, Edmar dan Karisma ini selalu melakukan aksi main-main bersama di saat Vincent sedang tertidur. Namun sialnya, tidak untuk malam itu. Saat mereka berdua sedang asik beraksi, rupanya Vincent terbangun dari tidurnya. Kemudian mendengar suara khususnya Karisma. Karena penasaran, dia pun langsung menghampiri suara tersebut. Dan benar saja Vincent mendapati mereka berdua yang sedang asik nih guys. Menyadari hal tersebut, Edmar pun langsung kabur. Sementara Karisma, dia menyadari apa dilakukannya itu salah. Karena itulah, Karisma pun langsung meminta maaf.
Namun di saat itu juga, Vincent memberi pilihan kepada Karisma. Jika Karisma memilih hidup dengan Edmar, maka Vincent pun akan melepaskan ungkapnya. Dan rupanya, Karisma memilih kembali dengan omnya Nigais. Sementara Edmar yang tadi kabur tanpa memakai apa-apapun, dipergoki oleh ibunya sendiri. Ibunya heran kenapa anaknya pulang dalam keadaan seperti itu di tengah malam. Namun di keesokan harinya, rupanya Edmar belum jera gitu nih guys. Dia terlihat datang kembali ke rumahnya Karisma. Namun sayangnya, dia harus melihat pemandangan. Ketika Karisma sedang asik melakukan aksi main-main bersama dengan Vincent. Karena hal itu jugalah Edmar pun langsung menyusun rencana. Kemudian pada malam harinya, Edmar secara diam-diam mengendap masuk ke rumahnya Karisma, sembari membawa benda tajam. Dari sini kita bisa melihat bahwa Edmar sudah tidak terkendali. Malam itu, Edmar tanpa ragu masuk ke dalam kamarnya Vincent dan langsung menyerangnya. Namun rupanya, meski terluka Vincent masih bisa melawan. Kemudian, saat mereka berdua sedang adu otot, di saat bersamaan Karisma tiba-tiba datang dan langsung menyikat Edmar. Namun pada akhirnya, Vincent tidak terselamatkan karena lukanya. Tangisan Karisma pun tidak tertahankan lagi. Dia berjalan keluar rumah, kemudian meminta pertolongan. Sampai pada akhirnya, polisi pun datang dan Karisma pun dimintai keterangan. Sementara Edmar yang ternyata masih selamat itu, langsung dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Karisma pun menerima semua harta warisan dari Vincent. Dan hari itu, dia melunasi uang sewa semua pedagang di pasar. Karena hal itulah, semua pedagang pun tersenyum bahagia dan berterima kasih kepadanya. Namun yang sebenarnya, semua para pedagang ini tidak tahu jika kejadian yang menimpa mereka itu semua adalah karena ulah Karisma sendiri. Sementara itu, sejak kepergian pamannya itu, kini Karisma akan dirawat oleh sang pengacara. Sesuai dengan wasiat terakhir dari pamannya itu. Singkatnya, mereka pun terlihat hidup bahagia. Sementara Edmar, dia harus mendekam di penjara. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.